Kita lanjutkan DBS to the point. Tamu saya berikut ini menjadi bintang berita dalam sebulan terakhir. Dia mengomandani tim yang berjibaku mencari pesawat dan penumpang AirAsia QZ 8501 yang mengalami kecelakaan 3 hari sebelum kalender 2014 tutup buku. Ini dia Marsikal Madya Bambang Sulistyo, Kepala Badan Search and Rescue Nasional atau Basarnas. Selamat datang Mas Bambang Sulistyo. Badan tegap, ya, memang luar biasa. Anda adalah orang yang paling sibuk ketika mau tutup tahun dan bahkan sampai sekarang. Kesibukan Anda seperti ini pernah terpikirkan nggak sebelumnya? Kalau itu konteksnya dalam kecelakaan AirAsia, no, ya. Tetapi kalau kesiagaan Basarnas dan jajarannya itu memang tugas kita sehari-hari, 24 hours kita melakukan siaga untuk melakukan tugas-tugas Basarnas. Jadi siap dengan kesibukan seperti ini sebetulnya? Ya, iya memang. Mas Bambang Sulistyo, ya. Itu 2 hari ketika sesudah kita dengar pesawat AirAsia hilang, Anda melakukan pencarian. Apa yang terasa selama 2 hari dengan pencarian kosong? Ini pertanyaan yang bagus ini ya. Yang pertama, kita ini tugas pokok Basarnas memang itu. Kemudian yang kedua, kita ini punya SOP di mana 7 hari kita harus melakukan operasi pokok itu. Kita akan sukses apabila sebelum 7 hari. 7 hari. 7 hari. Kita bisa melakukan mendapatkan atau memperoleh hasil ya dengan indikasi pertama ditemukannya serpihan maupun jenazah dari bagian pesawat. Ya, sehingga dalam 2 hari tidak ada hasil ini, saya masih punya waktu 5 hari. Oleh karena itu dalam 2 hari itu saya berpacu dengan sistem saya untuk bisa memperkirakan, menghitung, kemudian sekaligus kita upayakan optimalnya unsur-unsur satuan pelaksana teknis di lapangan. Mas Sulistyo, kenapa saya tanyakan ini? Karena kebetulan beberapa bulan sebelumnya itu kan ada pesawat Malaysian Airlines MH370 yang juga diperkirakan jatuh di atas laut, tapi kemudian orang tidak tahu akan mencari, bahkan orang mencarinya itu di lautan Hindia. Itu kenapa saya kemudian bertanya, dalam waktu 2 hari itu bermacam-macam spekulasi yang mengatakan jangan-jangan pesawatnya juga menghilang seperti itu. Banyak Mas Don ya. Dalam 2 hari itu kalau saya hitung informasi yang masuk, entah itu yang terkait dengan kecelakaan AirAsia ini maupun informasi-informasi yang tidak berkaitan langsung, itu saya terima di comment center saya hampir setiap hari itu lebih dari 100 informasi. Lebih dari 100 informasi ya, masuk. Ya, ada yang menyebutkan melihat pesawat meledak di atas. Betul. Ada yang sudah menyebutkan menemukan korban dalam keadaan hidup dan sudah dirawat oleh penduduk. Bahkan ada informasi yang agak sedikit akurat, yaitu adanya signal emergency 2 tempat pada posisi yang berada di sekitar lokasi. Apa arti informasi itu bagi Anda ketika itu? Yang pertama saya menjadi pegangan saya adalah kita melakukan operasi itu ada teori. Ada aplikasi-aplikasi yang memang digunakan oleh SAR secara global ya, yang kita sebut dengan SARmap itu. SARmap. Apa itu? Itu salah satu aplikasi yang secara global digunakan oleh institusi seperti Basarnas di negara-negara, ya, di negara lain pun. Dan ya, aplikasi itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari. Kemudian khususnya adalah benda yang terapung di perairan dengan memperhitungkan arus dan sebagainya, sudah ada di aplikasi itu. Jadi kalau ada informasi-informasi tadi Anda reserve bahwa ini ada benarnya atau apa? Iya, pinter-pinter kita. Oleh karena itu saya sempat nggak tidur 2 malam pertama itu, hanya 1 jam. Itu permasalahannya antara saya menerima informasi, kemudian kita diskusikan dengan tim saya, kemudian saya pilih informasi-informasi yang mendekati dengan teori yang kita gunakan. Hari ketiga
ditemukanlah sebuah benda yang disebut sebagai jendela darurat. Lalu kemudian menyusul jenazah. Ya. Apa yang terasa ketika Anda dengar informasi itu? yang pasti yang saya rasakan di benak saya, kita menang. Kita menang. Why? Karena ya perhitungan kita, dugaan kita, saya mendapat data awal dari kecelakaan ini sangat minim. Saya hanya dapatkan ketinggian altitude-nya, di mana terakhir pesawat itu lost radar contact. Lepas dari itu tidak ada lagi informasi yang lain. Kemudian saya berhitung dengan pengalaman saya selaku penerbang, kemudian dengan hitungan SAR map itu, dan dengan pengalaman empiris selama ini, bahwa dalam hari ketiga itu biasanya serpian itu mulai mengapung. Oleh karena itu hari ketiga itu betul-betul saya fokuskan, ya, saya fokuskan pada area-area itu untuk bisa mendapatkan pada hari ketiga. Kalau lepas dari ketiga bisa ditemukan tapi sudah di tempat. Jadi hari ketiga makanya Anda merasa bahwa hari penentu itu adalah 7 hari pertama begitu. Iya, berarti itu SOP mengatakan. Kalau 7 hari itu tidak ada misalnya, apakah orang langsung terpikir seperti pesawat Malaysia itu? Saya pikir tidak. Belum tentu. Iya, betul. Mas Bambang, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Oke, ya Mas. Pemirsa, kami akan segera kembali, kita jeda sejenak. Kembali bersama saya dan Kepala Basarnas Bambang Sulistyo di DBS To The Point. Mas, tadi Anda bilang bahwa saya akan menang kalau sistem saya bekerja. Yang saya ingat pada waktu itu adalah bahwa tim Anda sangat besar. Mengorganisasi sebuah tim yang besar bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Komentar Anda? Komennya, ya. Saya melaksanakan operasi search and rescue ini, saya menggunakan dasar dari amanah Undang-Undang Nomor 29 2014. Yang kedua, jangan lupa bahwa kita ini adalah Indonesia, adalah merupakan negara yang menjadi anggota International Maritime Organization (IMO), juga menjadi negara anggota International Civil Aviation Organization. Artinya bahwa kaidah-kaidah norma-norma operasi search and rescue itu ada di dalam IAMSAR manual. Jadi kita mengorganisir mau banyak atau tidak, sebenarnya menurut yang saya alami ketika operasi ini berlangsung, itulah struktur organisasi yang sederhana. Karena yang saya gambarkan pada waktu itu, Mas, atau yang kita dapatkan adalah bahwa begitu banyak tim, begitu banyak negara terlibat, mulai dari Singapura, Malaysia, Tiongkok, Jepang, Amerika, bahkan Rusia. Kan begitu besar, bukan? Kadang-kadang kita pikir bagaimana ngatur orang-orang seperti ini, yang kadang-kadang terpikir begini, jangan-jangan berebut siapa mau dapat duluan. Oke, saya cerita sedikit. Sederhana sebenarnya. Kalau negara lain ingin membantu kita, itu ada keinginan mereka membantu, ada keinginan kita butuh alat dan sistem mereka. Ada keinginan mereka membantu, ada kebutuhan kita pada alat. Nah, kemudian jangan lupa, ada yang namanya clearance buat mereka masuk ke kedaulatan kita, wilayah kedaulatan. Ini ada clearance. Nah, kemarin itu perannya Ibu Menteri Luar Negeri. Itu Ibu Menteri Luar Negeri. Beliau langsung datang ke itu yang tidak terekspos. Makanya saya sampaikan, beliau memberikan ruang kepada saya untuk dengan sangat mudah saya bisa menentukan saya butuh negara ini yang berkeinginan, sementara yang ini nanti dulu. Itu saya sangat mudah karena beliau datang ke Basarnas, koordinasi dengan kita, kemudian disimpulkan ruang itu seperti negara lain mau membantu. Itu sangat tergantung pada saya. Kalau saya butuh, maka Ibu Menteri green light. Kemudian kalau itu warship atau pesawat militer, maka Panglima TNI juga ambil bagian. Karena secara umum kan kita tahu bahwa teknologi Rusia, teknologi Amerika lebih advance, bukan untuk ini? Bukan. Tidak juga. Masalahnya bukan itu. Kita juga punya teknologi juga. Cuman karena kita bermain di mission area kita adalah laut. Dan laut, underwater. Ini bukan satu hal yang mudah daripada kita mencari di daratan. Oleh karena itu speed, kecepatan saya merencanakan bersama tim,
kemudian kita memberikan tasking kepada unsur-unsur, kemudian unsur melakukan taktik pencarian dengan benar, maka kecepatan itu menjadi sangat vital, khususnya pada 9 hari pertama. Ya. Nah, kalau tadi saya katakan kejutan pertama adalah sepotong pintu darurat dan jenazah pertama. Orang lalu kemudian menunggu setelah itu evakuasi jenazah yang 160 orang sifatnya, jumlahnya. Lalu kemudian orang mengejar kotak hitam. Kotak hitam. Untuk itu sequence yang orang tunggu. Tentang jenazah yang 160. Sampai sekarang ada 70, Mas. Apa yang Anda rasakan? Karena belum semuanya saya angkat. Yang saya rasakan satu, saya belum bisa memenuhi harapan keluarga. Karena saya yakin ya, psikologi keluarga itu saya kawal dari awal sampai detik akhir. Perkembangan mereka dari emosional, kemudian sedikit memahami realita, dan terakhir saya ketemu mereka, realita lebih ke depan di dalam benak pikiran mereka. Ini gambar keluarga ini, Mas. Mas ini ketika Nah, ini contoh gambar seperti ini saya di comment center saya ada tiga bagian utama yang saya kendalikan, sistem kendali. Satu, operasinya sendiri. Yang kedua, saya monitor mas-mas ya, media. Saya punya sistem monitoring media. Yang ketiga, selain media operasi, ada satu lagi adalah keluarga. Saya buat teleconference dengan keluarga tiap hari. Sambil saya melihat, memantau perkembangan psikologis mereka. Mas Bambang, kita akan lanjutkan setelah ini. Pemirsa, kita jeda sejenak dan kita akan segera kembali. Masih bersama Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Bambang Sudistyo dalam DPS To The Point. Mas Bambang, tadi Anda bicara tentang bantuan luar negeri. Menteri Luar Negeri sudah Anda kasih tahu perannya. Dan yang kita lihat adalah betapa kapal Amerika dari situ, pesawat Rusia yang amfibi itu bisa datang, pesawat dari kapal dari Cina datang. Apa sebetulnya yang membuat mereka begitu cepat datang? Yang pertama, keinginan mereka ditangkap oleh Kementerian Luar Negeri, kemudian disampaikan kepada saya menanyakan alat apa yang ada di kapal atau di pesawat itu, begitu saya buka, oke. Tapi kemudian saya tanya, posisi mereka ada di mana? Contoh, kapal Jepang yang 2 ini, mereka itu sedang kembali dari misi PBB di Kongo. Dari misi PBB di Kongo? Di Afrika. Mereka sedang berlayar di Selat Malaka. Sehingga pada waktu pemerintah Jepang memberikan penawaran, saya tanya sistemnya oke, ada penyelam, ada sistem. Saya tanya posisinya di mana? Di Selat Malaka. Oke, good. Saya minta bantuan. Amerika begitu juga. Kapal Amerika bukan datang dari Amerika, tapi mereka home base-nya dari Singapura. Home base di Singapura. Punya alat apa, punya ini, oke, datang. Ya. Kemudian hampir semua seperti itu modelnya. Nah, kemudian bagaimana saya mengatur mereka ini? Sebenarnya sederhana. Sebelum Anda teruskan, karena kadang-kadang kita pikir siapa kayak kejar-kejaran, siapa duluan dapat, termasuk black box, termasuk body pesawat. Nah, itu pikiran awam. Yang setelah itu, bagaimana saya mengatur mereka? Sangat mudah ya. Praktisnya sangat mudah. Kenapa? Karena saya minta dari kedutaan masing-masing negara, termasuk personel yang memahami tentang kapal atau pesawat mereka, datang ke command center saya. Begitu mereka datang, saya tanya alat dan sistem di kapal itu, oke, saya terima kalau begitu. Kemudian saya jelaskan di command center saya punya misi seperti ini. Areanya seperti ini, kebutuhan kita sistem adalah ini yang ada di tempat kapalmu. Kemudian nanti mekanismenya saya akan berikan taskingnya langsung kepada kapalmu. Jadi ada spesial tugas di situ, sudah dikasih di situ. Kemudian untuk bisa mengontrol mereka, jangan lupa saya minta liaison officer dari mereka untuk ada di dalam command center saya. Semua negara yang membantu. Sehingga pada waktu terjadi komunikasi radio kita dengan kapal mereka, dengan pesawat mereka,
dibarengi dengan LO mereka. Kalau ada mismatch sedikit antara komunikasi kita, maka LO ini yang kemudian membantu untuk bisa mengklirkan. Karena memang seingat saya ya, Mas Bambang ya, pada waktu itu jenazah awal-awal yang diangkut ke Pangkalan Bun itu kan diangkut oleh helikopter dari pesawatnya, dari kapal laut Amerika, bukan? Iya. Nah, jadi organize-nya kayak gimana? Mereka yang menemukan itu pertama atau apa yang terjadi sebetulnya? Jadi di area itu ada beberapa kapal yang memang bisa didarati oleh helikopter, tapi ada kapal yang tidak punya helipad. Betul. Sehingga siapapun yang menemukan itu kemudian didorong ke kapal-kapal yang ada helipadnya. Kalau kapal yang ada helinya dia menemukan, maka mereka langsung mengevakuasi dari kapal mereka menuju ke Pangkalan Bun. Jadi modelnya begitu, transfer dari satu kapal ke kapal yang ada helipadnya. Mas Bambang, pencarian yang juga menegangkan adalah kotak hitam. Karena kemudian orang selalu berpikir ada sinyal, ada cerita, begitu banyak kapal, ada berita mengatakan nanti satu sama lain berantakan untuk jangan-jangan sinyal dari satu kapal ke kapal yang lain. Sebetulnya pencarian itu organize-nya seperti apa? Jadi tugasnya Basarnas dan tim SAR gabungan ini sebenarnya bukan kotak hitam, tugas utamanya adalah mengevakuasi sebanyak-banyaknya korban. Kotak hitam itu adalah bagian bantuan kita kepada KNKT. Karena mereka punya alat untuk deteksi tapi tidak punya kapal. Sehingga apa? Tidak punya misi area yang seperti yang kita punya, titernya itu kita semua yang punya. Sehingga tapi kita punya waktu 30 hari ya, ingat. 30 hari untuk dapat itu ya, karena baterainya masih bisa bertahan sampai situ untuk bisa kirim sinyal. Pada hari ke-18, ping itu sudah ditangkap oleh namanya Underwater Locator Beacon. Underwater Locator Beacon. Locator Beacon. Ekor sudah ditemukan. Betul. Nah, saya punya praduga pada waktu itu, kalau tidak di ekor ya di dekat-dekat ekor. Betul. Nah, ternyata praduga itu benar adanya. Ya. Begitu ekor tidak ada, sudah diangkat juga tidak ada, maka ping itu saya hampir 100% yakin itu adalah FDR atau CVR bagian dari ini. Nah, kemudian kita masih punya 12 hari waktu itu. Sehingga saya sebenarnya sudah ayam. Sudah ayam dalam arti tugas tambahan itu pasti akan berhasil ditemukan. Justru pada waktu itu ketegangan saya bukan masalah. Ini gambarnya, ini gambar ekor pesawat ya, tapi belum dapat waktu itu black box-nya. Ya, sebenarnya justru konsentrasi saya bukan black box saja karena pingnya sudah ditangkap. Justru jangan sampai kita kehilangan waktu untuk bisa meraih korban-korban terutama yang mengapung. Mas Bambang, kita akan lanjutkan. Ya. Pemirsa, kita jeda sejenak dan kita akan segera kembali. Badan SAR Nasional dibantu tim gabungan dari TNI, Polri, serta asing berjibaku mencari penumpang serta bagian-bagian pesawat Air Asia QZ 8501. Pada 10 Januari 2015, ekor pesawat ditemukan. Tim SAR gabungan mengangkat ekor Air Asia dari dasar laut Karimata. Namun, pekerjaan belum rampung. Hingga kini, badan pesawat belum berhasil diangkat. Demikian pula dengan penumpang dan kru pesawat. Baru 70 yang berhasil ditemukan. 92 lainnya belum ditemukan. Kembali bersama Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Bambang Sulistyo dalam DBS To The Point. Mas Bambang, sampai kita bicara ini, sudah berapa puluh persen sebetulnya operasi ini berlangsung? Kalau bicara persen susah ya. Tapi saat-saat ini ya operasi mesti ada start, kapan mulai, kapan berakhir. Ini saat-saat ini kita pada posisi ending of the operation. Ya. Pada posisi ending, sudah menjelang ujung. Ya. Dengan masih ada tersisa hampir 90 jenazah yang belum ditemukan. Apa yang Anda ingin katakan? 92 ya tepatnya. Ya, 92 ya. Jawaban ini ada di antara harapan dan realita. Harapan itu ada di keluarga korban. Realita ada di tugas kita dengan berbagai tantangan yang ada di environment mission area. Saya paham itu. Sehingga saya ambil jalan tengah.
Ya tentu nanti nutup ini pun saya harus koordinasi dengan Bapak Presiden tentunya kan, kemudian dengan Menhub. Ya. Operasi harus berakhir, tetapi harapan masih ada, harapan keluarga. Maka saya akan jawab dengan operasi harian dari Basarnas. Jadi masih ada operasi harian Basarnas. Dan tidak perlu saya declare itu buka atau tutup, tapi saya akan melakukan operasi yang memang kita lakukan sehari-hari. Cuman kita pindahkan fokusnya di situ. Anda tadi sebut-sebut akan melapor kepada Presiden pada akhirnya. Saya mau tanya, support seorang Presiden dalam operasi ini seperti apa menurut Anda kalau diukur? Selain saya memahami perintah beliau, saya juga harus berhitung dengan realita. Dan itu ada di dalam amanah undang-undang. Nah, oleh karena itu saya punya kewajiban bahwa keluarga juga saya bawakan dari awal sampai dengan akhir. Pada satu saat realita akan menjawab kepada kita. Berkali-kali Mas orang beri komplimen terhadap kekuatan SDM Basarnas kita yang ada di lapangan, termasuk para penyelam kita yang dianggap atau dinilai gagah berani. Apa komentar Anda tentang ini? Itu adalah ciri khas sebenarnya yang kita miliki. Menurut saya, aku tidak ngada-ngada ya, tapi kita sebenarnya punya basic semangat ya, motivasi yang hebat sebenarnya. Kita tidak pernah kenal menyerah. Saya lihat seperti itu ya. Sehingga para penyelam-penyelam kita, termasuk yang dari Basarnas juga, kemudian ada dari Divers Club, dari TNI AL, semua kadang-kadang sampai sedikit mendekati. Sebelum Anda teruskan, kita lihat ada penyelam-penyelam ini yang masuk ke dalam ini. Gampang kita memberitakannya, tapi saya juga yakin bahwa masuk ke dalam situ bukan sesuatu yang mudah. Bukan gitu Mas Bambang? Iya betul. Jadi saya melihat mereka ini memang semangatnya, semangat untuk mengeluarkan seluruh potensi yang dia miliki demi kemanusiaan itu sangat tinggi. Bahkan mendekati pada safety margin. Saya pernah menyampaikan kepada on-skin koordinator, you atur penyelaman, tetapi ingat boleh mendekati, tapi jangan sampai lewat safety margin. Jangan sampai kemudian kita berusaha ini, kita sendiri menjadi sasaran untuk pencarian, kan? Saya tidak ingin juga seperti itu. Mas, kata akhir dari Anda soal operasi ini, mungkin ada hal yang Anda mau katakan? Yang paling penting saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena Basarnas ini adalah kehadiran pemerintah dalam konteks search and rescue itu adalah Basarnas leading sektornya. Saya sebagai kepala tentu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur ya, TNI, Polri, kemudian masyarakat, institusi pemerintah yang lain yang membantu kita, termasuk swasta yang membantu kita. Free. Kepada keluarga korban, apakah Anda ada menyampaikan sesuatu? Ada. Saya paham perasaan yang sedang bergolak antara keinginan harapan yang begitu besar. Tapi saya berharap juga realita mulai ditumbuhkan. Kita berusaha bersama untuk mensinkronkan antara harapan dan realita. Pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Dalam arti kita bisa sukses mencari semuanya atau sekian persen itu hanya ada di Tuhan. Kita tetap berusaha. Mas Bambang, terima kasih sudah datang ke DPS To The Point. Terima kasih. Semoga Anda selalu sukses. Thank you. Pemirsa, demikian DPS To The Point kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam DPS episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda.